Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Maria dan rekan saya yang bernama Putri Gustisiana. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul karakteristik anak berkebutuhan khusus tunadaksa dan cerebral palsy beserta penanganannya dalam dunia pendidikan. Pertama-tama di sini kita akan membahas tentang pengertian ABK tunadaksa. Anak tunadaksa atau yang sering kita dengar atau sering kita sebut dengan anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat antropedi. Istilah cacat tubuh dan cacat fisik yang dimaksudkan di sini ialah untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan pada inderanya. Sedangkan untuk cacat antropedi, kelainannya terletak akibat adanya kelainan pada pusat mengatur sistem otot tulang dan persendian. Secara etiologis, gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalisasikan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami sebuah penurunan. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis tunadaksa. Jadi di sini disebutkan ada 3 jenis tunadaksa. Yang pertama itu tunadaksa taraf ringan. Tunadaksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya itu cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh anggota tubuh yang berkurang atau buntung yang kita sebut biasanya, dan cacat fisik lainnya. Lalu yang kedua yaitu tunadaksa taraf ringan. Nah, kelompok ini banyak dialami dari tuna akibat cerebral palsy, tuna mental yang disertai dengan menurunnya daya ingat walaupun tidak sampai jauh di bawah normal. Lalu yang ketiga, tunadaksa taraf berat. Pada umumnya anak yang terkena kecacatan ini, kecacatan tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot. Selanjutnya, klasifikasi anak tunadaksa. Agar lebih mudah untuk memberikan layanan terhadap anak tunadaksa, perlu adanya sistem penggolongan atau klasifikasi. Nah, penggolongan anak tunadaksa ini bermacam-macam. Salah satunya dilihat dari sistem kelainan yang terdiri dari yang pertama kelainan pada sistem cerebral, dan yang kedua kelainan pada sistem otot dan rangka. Nah, penyandang kelainan pada sistem cerebral ini, kelainannya terletak pada sistem saraf pusat, seperti cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Golongan anak tunadaksa tidak mustahil akan belajar bersama-sama dengan anak normal dan berada di kelas-kelas biasa. Penggolongan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu polimeletis. Nah, polimeletis ini merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya ini menetap. Nah, lalu yang kedua yaitu muscle dystrophy. Jadi, jenis penyakit ini penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Dan penyakit ini ada hubungannya atau ada kaitannya dengan keturunan. Lalu yang ketiga yaitu spina bifida. Spina bifida merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Nah, akibatnya fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan hidrosefalus, yaitu pembesaran pada kepala karena produksi cairan yang berlebihan. Biasanya kasus ini disertai dengan ketunagrahitaan.
Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik anak tunadaksa. Nah, di sini disebutkan ada 3 karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama, karakteristik akademik. Nah, pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran yang sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berrentang mulai dari tingkat idiot sampai dengan gifted. Nah, Hartman mengemukakan bahwa 45% anak cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental tunagrahita. 35%-nya mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal. Yang kedua yaitu karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunadaksa bermula dari konsep dirinya yang merasa dirinya itu cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan berperilaku tidak sesuai. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat merupakan perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan mudah untuk frustasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Nah, karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan dalam berbicara, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem cerebral. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara seperti lidah, bibir, dan rahang sehingga mengganggu pembentukan artikulasi yang benar. Nah, akibatnya bicaranya tidak dapat dipahami orang lain dan diucapkan dengan susah payah, tetapi tidak dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimana penanganan ABK tunadaksa dalam dunia pendidikan? Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran anak tunadaksa yaitu yang pertama, pelayanan medis, yang kedua, pelayanan pendidikan, dan yang ketiga, pelayanan sosial yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dari prinsip rehabilitas dan habilitas. Adapun cara penanganan kelainan cacat bawaan yaitu yang pertama, cara penanganan secara umum, yang kedua, cara penanganan secara khusus, dan yang ketiga, cara penanganan masalah rehabilitas medis anak tunadaksa akibat cacat bawaan. Untuk lebih rincinya, bisa kalian baca di dalam makalah yang telah kami kirimkan di dalam grup WA. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Gustisiana.